warahmatullahi wabarakatuh. Kembali berjumpa dengan saya, Hertzbun Arif, dari Forum News Network. Ketua DPP PDIP Puan Maharani kemarin melakukan dua pertemuan penting. Pertama dengan Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar dan dilanjutkan dengan menemui Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto. Ini mereka masing-masing ditemui di rumahnya ya. Pertemuan dengan Airlangga itu yang malah lebih konkret ya, karena mereka kemudian menyepakati untuk membentuk tim teknis ini untuk penjajakan membangun koalisi. Kesepakatan ini tentu mengejutkan. Ini sebuah keputusan yang diambil itu di tengah-tengah badai kencang yang sedang menerpa Airlangga. Ini kan posisi dia sebagai Ketua Umum Partai Golkar itu sekarang terancam untuk dikudeta, dan kemudian dia sendiri sekarang ini tengah menjalani pemeriksaan di Kejaksaan Agung ya. Dia ini diduga erat kaitannya dengan kasus korupsi ekspor minyak goreng. Sudah ada 3 perusahaan ekspor minyak goreng ini yang dijadikan sebagai tersangka. Ini jadi tersangkanya adalah korporasi dan semua itu telunjuk mengarah pada Airlangga Hartarto. Dengan pertemuan dan kemudian diikuti dengan kesepakatan untuk menjajaki pembentukan koalisi bahkan untuk tim teknis tadi, apakah kemudian begitu berarti Airlangga itu telah membelot dari Jokowi dan kemudian mencari perlindungan ke kandang banteng? Saya kira kalau kita lihat kronologi pertemuan itu sendiri dan juga pernyataan dari Airlangga Hartarto, nggak sepenuhnya seperti itu ya. Ada juga sih memang ada kepentingan Airlangga di situ berlindung di PDIP di kandang banteng, tapi itu bukan berarti kemudian dia membelot dari Jokowi. Sebagaimana pengakuan dari Airlangga bahwa pertemuan dengan Puan itu dia laporkan kepada Jokowi sehari sebelumnya, karena Airlangga Hartarto itu juga bertemu dengan Pak Jokowi di istana dan itu pertemuan berlangsung selama 3,5 jam. Sebagaimana diakui oleh Airlangga bahwa pertemuan dengan Puan itu, rencana pertemuan dengan Puan itu dilaporkan kepada Presiden Jokowi, dan berarti kalau kemudian Airlangga tetap menerima Puan Maharani, berarti kan ini ada green light, ada lampu hijau dari Presiden Jokowi. Tidak ada upaya dari Presiden Jokowi untuk menghalang-halangi pertemuan itu. Dan dalam pertemuan sebelumnya selama 3,5 jam itu memang diakui oleh Airlangga mereka membicarakan masalah-masalah politik ya. Cuman waktu itu Airlangga menyatakan dengan kalimat yang cukup pendek, bicara politik adalah, kata dia begitu ya. Artinya kalau toh kemudian Airlangga itu nanti bersama dengan Golkar memutuskan untuk menyeberang dari Prabowo ke koalisinya PDIP yang atau Sekju Ganjar Pranowo, berarti ini kita bisa menduga keras itu juga atas restu dari Presiden Jokowi, atau setidaknya kita menyebutnya masih dalam rentang kendali dari Presiden Jokowi. Dan kalau kita bicara tentang kendali dari Jokowi itu kan kita mau tidak mau kita mesti berbicara karena soal pertemuan antara Jokowi dengan Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh kan beberapa waktu yang lalu kan Surya Paloh akhirnya itu bertemu juga dengan Jokowi, diundang Jokowi ke istana setelah keduanya itu lama tidak bertemu ya, dalam beberapa kali pertemuan partai koalisi, setidaknya ada 2 kali pertemuan koalisi itu Surya Paloh memang tidak diundang. Dan pada waktu itu secara terbuka Jokowi menyatakan ya Surya Paloh tidak mungkin diundang karena dia sudah punya koalisi sendiri ya, ini bersama dengan Partai Demokrat dan PKS. Surya Paloh kan sudah membentuk koalisi sendiri, yakni Koalisi Perubahan untuk Persatuan yang mendukung Anies Baswedan menjadi capres pada Pilpres 2024. Tetapi kan dalam berbagai kesempatan itu baik Surya Paloh maupun para petinggi Nasdem menyatakan bahwa mereka itu kendati sudah membentuk koalisi sendiri tetap berada dalam kubu pendukung Presiden Jokowi, pendukung pemerintah sampai akhir pemerintahan Jokowi Ma'ruf itu pada tahun 2024. Tapi waktu itu Jokowi menyatakan kan sudah berbeda koalisinya. Jadi nanti kalau sementara mereka kan membicarakan beberapa hal yang strategis, dan kalau sampai nanti Surya Paloh diundang kan dia jadi tahu dong strategi apa yang sedang mereka rancang gitu. Jadi boleh dibilang pada waktu itu ya Nasdem itu sudah dianggap sebagai the outsider ya oleh Jokowi. Tapi ternyata kemudian dalam pertemuan dengan Surya Paloh, Jokowi itu kok malah menanyakan
siapa calon wakil presiden yang akan digandeng oleh Anies Baswedan pada Pilpres 2024. Jadi apa yang bisa kita simpulkan dari pertemuan Erlangga dengan Puan yang dilaporkan oleh Erlangga sebelumnya kepada Jokowi, dan juga pertemuan antara Jokowi dengan Surya Paloh? Saya kira kita bisa menyimpulkan bahwa sekarang ini Jokowi sudah mengubah skenario untuk Pilpres 2024 ya. Sudah jadi rahasia umum kan, Jokowi itu semula dia hanya menginginkan dua pasang calon saja yang akan berlaga pada Pilpres 2024, dan semuanya itu adalah all the president men, yakni Ganjar Pranowo versus Prabowo. Ini dengan catatan pada waktu Ganjar Pranowo belum diambil alih oleh PDIP kan, dan di situ jelas bahwa Jokowi tidak menghendaki Anies Baswedan dan mencegah Anies dengan berbagai cara, mulai dari menggunakan instrumen politik dan instrumen hukum itu agar Anies tidak maju pada Pilpres 2024. Tetapi setelah pertemuan kemarin, setelah pertemuan dengan Surya Paloh, kemudian juga kemarin pertemuan antara Puan Maharani dengan Airlangga Hartarto, bahkan kita bisa tarik ke jauh sebelumnya ketika pertemuan antara Puan Maharani dengan AHY, Agus Harimurti Yudhoyono. Ini memang kelihatan sekali bahwa sekarang ini Jokowi sudah mengubah skenario-nya dari semula dua pasang itu menjadi tiga pasang. Jadi akhirnya Anies Baswedan itu dibiarkan untuk masuk dalam bursa, bahkan kemudian pertarungan Pilpres 2024, sehingga sekarang itu jadinya ada tiga pasang calon presiden dan calon wakil presiden. Ada Ganjar Pranowo, ada Prabowo, dan juga ada Anies Baswedan. Tinggal nanti menentukan siapa masing-masing pasangan atau calon wakil presidennya. Dan kalau kita lihat Prabowo kelihatannya sudah mengerucut pada Erick Thohir, sementara Anies Baswedan ini arahnya mengerucut kepada Agus Harimurti Yudhoyono. Kendati membiarkan Anies masuk dalam bursa pencapresan, tetapi sesungguhnya skenario awal Jokowi itu tidak berubah banyak. Ini hanya ada modifikasi saja gitu ya. Dan karena apa? Tetap saja skenario utama dari Jokowi itu hanya boleh Ganjar dan Prabowo yang bertarung ya. Bedanya kalau sebelumnya itu hanya satu putaran, sekarang ini dimodifikasi menjadi dua putaran. Anies dibiarkan ikut bertarung, tapi tetap dipastikan jangan sampai lolos pada putaran kedua. Jadi dengan cara begitu ya artinya ini tetap saja nanti yang bertarung adalah Ganjar Pranowo dengan Prabowo. Bedanya lagi kalau sekarang ini, kalau yang bedaan pertama adalah hanya satu putaran, sekarang menjadi dua putaran. Bedanya lagi kalau sebelumnya itu satu putaran itu ya waktu itu Pak Jokowi mendukung Ganjar Pranowo, sekarang berubah menjadi mendukung Pak Prabowo. Gitu perubahan skenario-nya ya. Nah, apa sih untungnya bagi Jokowi mengubah skenario dari dua pasang calon menjadi tiga pasang calon? Karena dulu kan alasan dia yang dikemukakan kepada publik itu ya untuk menghemat anggaran ya, kalau hanya dua pasang calon dan satu putaran saja begitu ya. Setidaknya kita cermati itu ada dua bahkan sampai tiga ya keuntungan dari Pak Jokowi ini kalau membiarkan Anies masuk dan kemudian mengubah pemilu dari satu putaran menjadi dua putaran. Pertama, dengan membiarkan Anies masuk ikut dalam bursa pertarungan itu kan Presiden Jokowi bisa melakukan kanalisasi terhadap pendukung Anies Baswedan ini. Soalnya kalau sampai kemudian Anies itu dijegal dan tidak bisa ikut Pilpres, itu entah caranya karena kasus hukum atau kasus karena politik, karena partai pendukungnya itu tidak mencukupi presidensial threshold, itu kan saya kira bisa menimbulkan kemarahan publik. Ini biaya politiknya saya kira biaya sosial politiknya pasti sangat mahal, dan lebih mahal ketimbang kalau misalnya yang tadi itu penghematan anggaran hanya dengan satu putaran saja begitu ya. Ini bahkan tidak bisa dikalkulasi, terutama dari sisi di sisi kerawanan sosialnya itu ya. Yang kedua, dengan tidak menjadikan langsung berhadapan antara Ganjar dan Prabowo, dan kemudian Pak Jokowi itu mendukung sepenuhnya Pak Prabowo, ini Pak Jokowi tidak berhadapan secara langsung dengan Ibu Megawati, tidak frontal berhadapan dengan Ibu Megawati.
Sebab bila hanya dua pasang calon presiden, yakni Ganjar Pranowo versus Prabowo, dan kemudian Prabowo itu yang menang karena Jokowi all out mendukung Prabowo, ini tentu kalkulasi politiknya harus benar-benar dihitung secara masa-masa lagi oleh Pak Jokowi. Bagaimanapun juga kan Pak Jokowi itu masih punya kepentingan dengan PDIP, ini kepentingan, terutama kepentingan masa depan politik putra-putranya, putra dan menantunya ya. Membiarkan PKB dan terutama Golkar, atau membiarkan Muhaimin dan Airlangga bertemu dengan Puan Maharani, dan bahkan kemudian PDIP dan Golkar itu sampai membuat tim teknis penjajakan koalisi, kan ini sangat terkesan sekali bahwa, atau kita bisa menyimpulkan bahwa Jokowi itu tetap ingin menempatkan telurnya dalam dua keranjang. Sekaligus ini keuntungan yang diperoleh oleh Jokowi, yakni menurunkan ketegangan dengan Megawati. Kalau hanya dua pasang calon satu putaran, kemudian head to head antara Ganjar dengan Prabowo, dan Pak Jokowi mendukung sepenuhnya Prabowo, ini pasti dia langsung berhadapan dengan Megawati, dan Megawati dalam ini bisa memetik keuntungan karena dari pendukung-pendukung Anies pasti setidaknya meskipun sebenarnya secara ideologis tidak cocok dengan Megawati, tapi ketika mereka tahu bahwa Pak Jokowi yang punya saham besar dalam menjegal Anies, ya pasti mau nggak mau mereka memilih akan bergabung dengan Ibu Megawati atau dengan PDIP, atau ya yang opsi yang paling utama itu tentu saja golput gitu ya. Itu yang saya sebut dalam dialog sebelumnya dengan Bung Rocky Gerung sebagai DTNT, atau dalam bahasa Perancisnya dibacanya, mungkin mudah-mudahan saya nggak salah disebutnya detang gitu ya, yang berarti relaksasi. Sebuah ini kosakata ini saya kira ini untuk generasi digital nggak terlalu mafhum, nggak terlalu familiar, tapi dengan generasi yang lama, generasi kolonial, kata-kata ini dulu acap kita dengar digunakan dalam era perang dingin ya, mengacu pada upaya penurunan ketegangan antara blok barat yang dipimpin oleh Amerika Serikat yang berhadapan dengan blok timur yang dipimpin oleh Rusia. Jadi ada detente, ada detang, ada relaksasi gitu antara Prabowo, antara Pak Jokowi dengan Ibu Megawati. Selain itu, dengan tidak menumpuk semua kekuatan pendukungnya itu di kubu Prabowo, Jokowi itu juga bisa memastikan bahwa Ganjar Pranowo itu yang lolos pada putaran kedua. Jadi bukan Anies Baswedan. Jadi yang lolos pada putaran kedua dipastikan bahwa hanya Ganjar Pranowo dan Pak Prabowo. Itu kira-kira seperti itu strategi yang diterapkan oleh Pak Jokowi, dan dengan cara seperti itu berarti Pak Jokowi tetap bisa mengendalikan permainan dan sekaligus menjadi kingmaker. Semua pihak merasa senang gitu ya. Pendukung Anies merasa senang karena jagonya tidak dijegal dan bisa maju dari Pilpres. Soal menang kalah nanti urusannya lain lagi. Kemudian PDIP merasa senang karena berhasil menambah sekutu, karena kan selama ini PDIP itu betul-betul kesulitan untuk menambah partner koalisi, kan baru Partai Persatuan Pembangunan yang di parlemen yang menjadi yang sepakat untuk mengusung Ganjar Pranowo. Di luar itu adalah partai-partai non parlemen, yakni Hanura dan Partai Perindo. Nah, kalau kemudian Airlangga atau Golkar dan bersama dengan PKB, atau setidaknya salah satu saja itu masuk ke dalam koalisi dari Ganjar Pranowo atau koalisinya PDIP, kan ini posisinya PDIP menjadi lebih kuat begitu ya. Yang ketiga, saya kira ini Airlangga juga memetik keuntungan karena dia merasa senang kan dengan begitu, posisi tawarnya sebagai ketua umum Golkar itu sekarang ini kembali menguat. Karena kalau kemarin itu betul-betul Airlangga Hartarto itu berada dalam tekanan yang berat ya, karena satu sisi dia terancam kudeta oleh punggawa istana, ada Luhut dan ada Bahlil. Kan sekarang ini Pak Jokowi sudah menyatakan bahwa dia tidak akan cawe-cawe ya, karena dia katanya kan menyerahkan sepenuhnya pergantian ketua umum Golkar itu ke internal. Kata dia bahwa ya itu urusan internal partai, tidak ada kaitannya dengan kita, begitu kata Pak Jokowi. Dari situ posisi Airlangga Hartarto itu kembali bargainingnya di internal menjadi lebih kuat lagi. Sementara kasus hukumnya di kejaksaan itu ya dia bisa berlindung ke PDIP, karena bagaimanapun juga kejaksaan ini punya kedekatan dengan PDIP, karena Jaksa Agung sekarang itu adalah adik kandung politisi PDIP, Tubagus Hasanuddin. Nah, kalau pada putaran kedua Ganjar dan Prabowo yang berhadapan, kan ini bagi Jokowi itu tentu nantinya tinggal baku atur gitu ya. Siapapun yang kalah itu bakal dijamin tetap masuk ke kabinet dan kebagian rezeki kekuasaan.
Ya, dengan begitu semuanya happy, dan Jokowi tetap berharap bisa cawe-cawe pasca dia lengser. Ingat ya bahwa skenario semacam ini kan sudah diterapkan oleh Jokowi pada Pilpres 2019 ketika dia akhirnya merangkul Pak Prabowo masuk dalam kabinet, ini rivalnya ya. Dan Pak Prabowo sendiri juga menyatakan kalau dia terpilih menjadi presiden, nanti dia semua akan mengajak semua kekuatan untuk masuk dalam kabinet dia, ya, meniru apa yang dilakukan oleh Presiden Jokowi saat ini. Tapi kan semua itu skenario manusia ya, skenario-nya Pak Jokowi ya, atau Pak Jokowi dan gengnya lah begitu ya. Dan padahal kita kan menyaksikan sekarang semua skenario awal yang dibuat oleh Pak Jokowi itu berantakan. Sejak semula kan skenario dua pasang capres cawapres ini sudah dirancang oleh Pak Jokowi dan itu disepakati juga oleh PDIP gitu ya. Dan caranya itu sudah dipersiapkan dengan sangat matang karena Presiden Jokowi kemudian menguasai parlemen itu sampai 81,9% itu dengan menarik PAN yang ada tadinya di kubu koalisi, di kubu oposisi masuk dalam kabinet. Jadi total itu dengan PAN masuk ke kabinet itu 81,9% di parlemen dikuasai. Dan dengan menguasai 81,9% ini tidak memungkinkan oposisi untuk membentuk poros sendiri karena tidak memenuhi presidensial threshold 20%. Artinya di situ kan tinggal ada Demokrat dan PKS. Ini nggak mungkin membentuk koalisi mencalonkan seorang presiden. Tapi kan skenario itu kemudian berantakan gitu ya. Siapa yang menduga tiba-tiba saja Nasdem yang ini menjadi pendukung Jokowi selama dua Pilpres 2014 dan Pilpres 2019, dan hubungan antara Surya Paloh dengan Jokowi itu digambarkan oleh Surya Paloh sebagai kakak dan adik. Tapi tiba-tiba saja dia membelot gitu dengan mengusung, bahkan mendeklarasikan Anies Baswedan untuk pertama kalinya, dan kemudian didukung oleh Demokrat dan oleh PKS, dan kemudian terbentuk poros baru, yakni poros Koalisi Perubahan untuk Persatuan, dan ini membuat skenario dari Jokowi berantakan. Siapa juga yang bisa menduga bahwa tiba-tiba kemudian Ibu Megawati itu mengambil alih pencapresan Ganjar Pranowo, padahal kita tahu selama ini Ganjar Pranowo itu baru ngomong siap jadi calon presiden saja itu sudah dipanggil dan diberi peringatan oleh DPP PDIP, sudah diberi sanksi. Dan selama ini kan kita tahu bahwa Ganjar itu yang digadang-gadang sebagai pengganti dari Pak Jokowi. Tapi kok tiba-tiba Ibu Megawati ngambil alih pencapresan Ganjar Pranowo, dan dilakukan secara mengejutkan satu hari menjelang Hari Raya Idul Adha, Hari Raya Idul Fitri beberapa bulan yang lalu ya. Dan kemudian siapa juga yang menduga ternyata pembentukan koalisi besar di kubu Prabowo itu yang ini didukung oleh Jokowi itu juga terganjal, ini rebutan siapa yang bakal menjadi cawapresnya. Ya, ini kan yang sebenarnya membuat sulit karena ada Erick Thohir, ada Caimin, dan ada Erlangga Hartarto yang sebenarnya ingin menjadi calon wakil presiden dari Prabowo Subianto. Jadi kalau kita melihat tadi semua skenario-skenario yang dirancang dengan rapi jali tadi berantakan, saya kira juga terbuka kemungkinan bahwa skenario ini, perubahan skenario Jokowi dari dua pasang calon menjadi tiga pasang calon itu juga berantakan kembali ya. Jokowi ini saya kira benar sih, dia memang bisa sekarang ini, sejauh ini dia bisa mengendalikan kekuasaan, dia bisa mengendalikan partai politik. Tapi apa Jokowi bisa menjamin bahwa dia itu juga bisa mengendalikan takdir, katakanlah gitu ya, siapa yang akan menjadi calon presiden dan kemudian terpilih menjadi presiden pada Pilpres 2024. Itu kan semua yang dilakukan oleh Jokowi tadi skenario manusia. Sementara yang kita sebut takdir atau hukum alam, sunatullah itu ya nggak bisa ditentang, dan juga sunatullah itu menyatakan semua itu ada batasnya. Kalau Anda kebetulan beragama Islam, dan saya kira mungkin ini ya, mungkin juga di agama-agama lain itu kan jangan jelas gitu bahwa Allah Subhanahu Wa Taala itu nggak senang dengan manusia yang melampaui batas, yang terlalu berlebih-lebihan. Dan itu janji Allah Subhanahu Wa Taala dalam ayat sucinya loh. Jadi jangan main-main ya. Pak Jokowi mungkin punya skenario, tapi kita tidak tahu skenario Tuhan, skenario Allah Subhanahu Wa Taala itu seperti apa, dan kita mesti yakin bahwa skenario Allah, skenario Tuhan lah yang pasti akan menang. Saya Herzbun Arif dari Forum News Network. Sampai jumpa lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.